Kalau kita lebih dalam lagi, Indonesia itu dari mana? Di dua tempat silat itu asalnya itu. Dari Laboratorium kita baca, Jawa Barat dan Sumatera Barat. Itu dua daerah itulah asal mulanya silat. Nah, lebih dalam lagi silat Jawa Barat itu akarnya di mana? Salah satu anggap ini Cimande, termasuk yang paling tua. Dan kemarin, alhamdulillah kita sudah mencap sebagai warisan budaya benda, sudah goal di tingkat provinsi kita dukung agar dipercepat, di tingkat RI pusat juga sehingga sekarang kalau istilah santrinya mabada apa setelah itu. Nah, acara ini adalah rangkaian kita dalam penghijauan itu apa yang akan kita lakukan salah satu festival ini. Festival ini juga kita manfaatkan sebagai encouragement, stimulasi untuk ke depan. Tapi memang butuh stimulasi baik secara politik, ya, dalam konteks anggarannya, dan kebijakan politik dalam bentuk regulasi dan Nah, kebijakan anggaran tadi kita kan sudah sama-sama dengar. Ada kita ini acara tadi dihadiri oleh DPR RI, oleh DPRD provinsi, oleh DPRD kabupaten, dan juga oleh bupati ya dalam hal ini diwakili Kadispora. Nah, kita sudah sampaikan itu kan apa yang disampaikan tadi oleh panitia, harapan-harapannya ya ke depannya, termasuk itu tadi mungkin waktu itu tadi kita tadi juga sampaikan kalau bisa, kalau harus ini jadi apa namanya prioritas ya. Jadi Cimande ini jadi kekhasan Bogor, salah satu ciri khas Bogor. Jadi jangan hanya roti unyil dan asinan Bogor aja. Nah, kan kita iri sama Karawangnya. Karawang itu walau bagaimanapun ini sudah apa ya, Jaipong kan di mana-mana ya kan Jaipong. Tapi kalau Jaipong Karawang kan mungkin dianggapnya beda. Ada goyang Karawang kan gitu. Tapi di silat utamanya ini apalagi kan realitasnya secara historis juga asalnya dari sini semua. Kita juga upayakan agar ada warisan-warisan yang lain seperti PCN, karena banyak loh wilayah-wilayah sudah mendaftarkan itu sebagai muatan lokal mereka loh. Saya nggak tahu wilayah-wilayah mana saja, tapi yang saya dengar itu, karena saya juga bicara dengan orang budaya di Jawa Barat, ada beberapa wilayah sudah mengklaim para PCN, asalnya dari mereka. Gitu. Padahal tungtungnya kalau ditelusuri tungtungnya dulu dari sini juga kan gitu. Cuman ya, ini kan kita harus harus jujur lah sama sejarah, balikin lagi kepada yang asal usulnya gitu, dunianya yaitu ya Cimande. Tadi anggaran ya kita juga berharap acara-acara event seperti ini secara annual, secara berkesinambungan terus diadakan. Bentuknya improvisasinya kita serahkan kepada orang-orang di sini. Ya, artinya kan mereka lebih tahu TPS Aceh lah dalam hal ini. Kemudian dari sisi politik anggaran ya kita berharap bupati siapapun nanti bupatinya ini menjadi, makanya tadi kita perwacana kita bikin perda khusus masalah Cimande, pencaksilat khususan ya ini kan baru wacana. Rapat tadi mungkin nanti sedang susun. Jadi kita dari sebagai anggota dewan dari provinsi, dari kabupaten, dari siap untuk mengawal itu. Walaupun pasti nantinya ada tarik ulur ya. Biasanya kalau kayak gini-gini kalau udah menyebutkan nama wilayah, wilayah lain juga sirik-sirik lah gitu kan. Gitu. Mereka akan berubah. Cuman ini Cimande ini spesial. Nah, di tingkat provinsi pun kita juga berusaha untuk agar warisan lokal itu lestari di selama ini kan selalu yang dibangun ini infrastruktur, samsade, infrastruktur. Kenapa tidak? Sudah saatnya, karena infrastruktur itu makin lama pasti makin selesai. Ya kan? Nggak mungkin tiap tahun kita berkecimpung masalahnya infrastruktur, pasti ada saatnya. Kayak saya punya bukan pemikiran, bukan hanya saya, misalnya
dana desa. Ya. Dana desa itu berapa sekarang? 1,4, 1,2. 30%-nya itu kan untuk pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat itu kan bias ya. Memang selama ini memang ada aturan diatur oleh Kementerian Desa. Ini fleksibel ya, karena kemarin konteks pandemi untuk pandemi kan 30%. Tapi sebelum pandemi kan pemberdayaan masyarakat kita nggak tahu tuh buat apa. Ya. Saya berpikir kenapa enggak ada alokasi khusus misalnya di desa Kalikolot saja, dan itu dilegitimasi lah oleh undang-undang di atasnya bahwa implementasi kepala desa untuk 30% itu dipersilahkan. Ya. Alihkan ke sini kan ke hal-hal yang sifatnya ini ruh loh. Ya. Ini budaya ini ruhnya Bogor, Jawa Barat, budaya. Infrastruktur itu bukan ruh, infrastruktur bisa rusak. Tapi kalau budaya bisa hilang. Ya. Kalau tidak dilestarikan kan. Kalau jalan mau mungkin hilang kan gitu. Ya. Nah ini sudah saatnya. Tapi ini tergantung kebijakan dari kementerian juga. Kalau untuk masalah dana konteks dana desa saja. Kalau menterinya ganti, presidennya ganti, mungkin ganti kebijakan. Yang dulunya 30%, ya menteri yang baru mungkin bisa 50%. Atau jangan-jangan 100% nanti membuat itu kan. Bisa juga turun Nah, mungkin bisa juga turun, tapi ya saya rasa ini kan tergantung dulu. Sekarang kan apa coba? Diseragamkan semuanya kan untuk ketahanan pangan. Damang, saya Dari kapan? Pak Agus itu diseragamkan buat ketahanan pangan. Itu baru ya? Iya. Saya bilang ketahanan pangan itu kan konteksnya beda. Anda bicara ketahanan pangan di Cianjur, memang daerah pertanian. Cuman kalau di Citerep, Cibinong, mana itu daerah buruh kan gitu. Apa yang sawah mana yang mau di ini kan gitu. Nggak ada sawah di sana kira-kira gitu. Nah, kalau diserahkan kepada local wisdom kan gitunya. Nama sehat Pak Kades. Jadi Pak Ketua ya nama. Pak Ketua, Pak. Ya lebih saya rasa tuh lebih baik kan. Kalau ini itu kalau kita itu baru satu sih. Ini dana yang reguler ya yang tiap tahun kita dapat. Belum lagi kalau misalnya ada regulasi dari kabupaten berani lah ini untuk kebudayaan, untuk perwisataan, kebudayaan melakukan proses khusus. Di provinsi kita sudah bikin perda pariwisata. Itu inisiatif provinsi dari dewan. Nah, jadi ini juga harus walaupun belum tersosialisasi dengan baik kan baru jadi nanti di bawahnya juga itu bagian dari ikhtiar kita untuk menunjukkan bahwa kita sangat peduli bukan hanya masalah fisik aja, pembangunan ruh itu kan tidak ya bisa religi, bisa kebudayaan, bisa kalau itu kan mencakup semua ya religi iya, budayanya juga iya. Kalau untuk upaya sendiri Pak mendorong katakan silatul ini masuk ke lingkungan pendidikan. Ya, kalau ada regulasi yang dari pusat, kalau lebih bicara inilah kalau misalnya otonomi daerah itu berjalan sesuai yang diharapkan, jadi mungkin ya. Tapi kan sekarang otonomi daerah kayak banci, apalagi ada omnibus law, udah hilang lagi tuh otonomi daerah. Otonomi daerah itu kan sejatinya spiritnya itu adalah menyerahkan kebijakan, menyerahkan segala bentuk aspirasi itu kurang lebih ya sederhananya itu kepada lokal. Karena dengan asumsi orang-orang lokal ini lah lebih tahu apa yang dibutuhkan. Kalau konteksnya infrastruktur, orang lokal pasti lebih. Kalau konteksnya yang lain selain di lokal, orang lokal pasti lebih tahu. Orang Cimaden pasti lebih tahu urus Cimaden daripada bukan orang Cimaden kan gitu. Cuman Bogor juga berikut yang lebih luasnya lagi. Kalau konteksnya otonomi daerah kan harusnya Bogor ini kemudian dia membuat satu inovasi dan itu dibenarkan atas nama otonomi daerah. Bogor bikin satu aturan maupun diperdakan bahwa belum semua sekolah harus ada
apa namanya ekstrakurikulernya apa silat wajib. Ya. Itulah sesungguhnya sejatinya otonomi daerah itu sendiri kayak gitu. Nah, cuman kalau konteksnya kayak seperti sekarang ini, ya mungkin ada hal-hal yang harus kita lalui dan kita konsultasikan dulu dengan Kementerian Dalam Negeri. Nah, kalau Kementerian Dalam Negeri kan dia yang punya apa ya aturan regulasinya ya. Apakah dan di atasnya juga ya untuk pendidikan, boleh nggak seperti itu? Kalau dibolehkan alangkah kita dorong. Jadi bupati bikin